Berhasil dibongkar Aiman Kompas TV, pengacara Ricky ternyata suruhan Sambo dibayar untuk manipulasi fakta kejadian. Seandainya saja kemudian Ricky Rizal tidak mengakui bahwa apakah Verdi Sambo menembak atau tidak, jangan-jangan Ricky Rizal masih takut dengan Verdi Sambo sampai detik ini dan dikirimkan Anda sebagai pengacara yang satu kubu dengan Arman Hanis. Kemudian si Sambo menurut si Eliza maju, Ya, menembak juga. menurut Eliezer, menurut Ricky. Tapi di situ kan nggak ada tanya jawab, cuma itu aja. Kamu gimana Ricky? Saya nggak melihat. Gak melihat, padahal Ricky kan pada saat itu ada di lokasi. Iya, ada di lokasi. Ada di lokasi eksekusi. Iya. Bagaimana mungkin logika tidak melihat? Nah, pada saat bunyi tembakan, kan ada ajudan-ajudan beberapa orang di luar. Betul. Ada apa? Dia Pakai pakai HT. Oh. Dia bergerak Oke. balik melihat, karena kan orangnya dia, timnya, ya artinya ajudan-ajudan juga. Kan hati kalau mau menjawab nggak usah melihat balik. Itu kan maunya kita. Oke, Ya baik. kan, karena perasaan dia kan semua orang nggak beda. Pengakuan dia seperti Pengakuan itu. dia seperti itu. Melihat HP langsung berbalik. Berbalik. Meskipun di depan mata ada Ya. eksekusi yang Dan- luar biasa. Iya. Dia udah, ya itulah Dan dikatakan oleh Verdi Sambo bahwa ada posisi di mana Ricky Rizal ada di sebelah kanan dan sebelah kiri, lalu kemudian ada Verdi Sambo dan juga Eliezer. Tapi apakah mungkin secara logika ketika itu kemudian ada hati dan dia berbalik? Kenapa Wah, tidak? Saya tidak mungkin. Kalau saya memang bisa, karena bagaimanapun temannya juga. Setelah itu dia nggak melihat tikungan, nggak lihat muka, nggak tahu masih di mana. Balik lagi, Balik lagi. posisi Sambo sudah menembak nembak dinding dan sampai putar-putar gitulah. Oke. Ke tangga, kemudian ke arah TV seperti itu. Oke. Ya bisa aja, kita kan nggak tahu. Ya, itu pengakuan dia setidaknya bahwa Ricky Rizal menyatakan Tapi tidak melihat Verdi Sambo menembak Yosua. Ya. Tidak melihat, saya garis bawah ya. Ya. Tidak melihat. Karena pada Ya. saat itu sedang menerima HT dan melipir sedikit. Ya. Meskipun secara logika ada peristiwa besar menerima HT, mungkin dia menerima HT iya, tapi kemudian melipir. Agak sulit untuk ada Ya, bayangan itu saya. bisa. Artinya psikologi ini bisa dua macam. Ya. Masyarakat menganggap itu dan dia Baik. suasana kebatinannya kita nggak tahu juga. Artinya kalau saya mau mengatakan begini, berarti tidak ada satu BAP pun yang diubah. Dari yang pertama tentu ada ya, Ya. yang kejadian pelecehan di Duren 3 lalu kemudian berubah menjadi Magelang, itu ada perubahan. Tapi setelah BAP kedua, tidak ada perubahan sama sekali. Menurut saya cukup menarik ya. Kenapa demikian? Yang pertama, menurut pendapat saya yang bersangkutan ini mungkin belum memahami tentang arti justice kolaborator. Kemudian yang kedua, saya juga tentunya tadi apa yang ditanyakan oleh Pak Reza, ini juga ada dalam benak saya, apakah yang bersangkutan ini pada saat memberikan keterangan itu diberikan sekali atau dua kali? Karena kan tadi disebutkan bahwa setelah keluarganya, kemudian anaknya dan lain sebagainya meminta dia menceritakan apa yang sebenarnya, dia baru menyampaikan dalam berita acara. Ini saya ingin tahu juga apakah dia memberikan yang pertama, katanya kan yang pertama di bawah tekanan dia takut dengan FS sehingga dia memberikan keterangan yang mungkin sesuai skenario-nya yang dibuat oleh FS. Tapi yang kedua kan kemudian dia merubah. Nah tentunya kalau merubah ini tentunya dari pihak penasihat hukum perlu juga menyampaikan salah satu persyaratan untuk menjadi justice kolaborator. Kenapa demikian? Karena saya melihat apa yang disampaikan oleh Bribka RR ini tentunya akan terkait dengan dua peristiwa. Yang pertama adalah peristiwa di Magelang yang sekarang sedang dilakukan penyelidikan. Kemudian yang kedua peristiwa di Duren 3. Jadi ini sangat penting dia sebagai saksi kunci untuk menentukan yang pertama adalah apakah memang betul yang bersangkutan mengetahui adanya tindakan perbuatan melawan hukum dalam bentuk pelecehan ya di Magelang. Yang kedua, bagaimana sebetulnya kejadian yang sebenarnya yang terjadi di Duren 3. Karena kalau saya mengamati bahwa saat ini Bribka RR ini mungkin masih ada hal-hal yang oleh yang bersangkutan itu belum disampaikan. Kemudian juga kan ini terkait dengan ancaman hukuman terhadap yang bersangkutan. Tentunya ini pun juga menyadarkan keluarganya. Kalau memang yang bersangkutan tidak melakukan perbuatan, kenapa yang bersangkutan harus menutup-nutupi ya untuk orang lain ya? Apalagi ayahnya yang bersangkutan kalau tidak salah juga anggota Polri ya. Jadi tentunya harapan saya bahwa Bribka RR ini betul-betul menceritakan apa adanya sehingga mempermudah penyidikan dan memperkuat unsur-unsur pidana yang disangkakan kepada tersangka FS, meskipun Bribka RR ini juga sebagai saksi mahkota. Pemilik akun TikTok dengan nama @berliani membagikan di laman berandanya. Pengacara buka-bukaan soal Bribka Ricky Rizal. Eliza maju ya nembak juga menurut Eliza. Hal tersebut menuai komentar serta tanggapan dari warganet. Lampu kuning, ternyata kuasa hukum PC dan RR ternyata satu gedung dan satu lantai. Bisa juga skenario terbaru lagi. Pengacara ini utusan Sambo, pemain baru. Hostnya Jos.
Bapak pengacaranya FS yang dikirim untuk menyelamatkan FS lewat Brigadir RR. Satu komplotan ini guys, ujar user 859. Masih belum jujur juga. Gak mungkin lah Ricky gak lihat skenario Sambo lagi nih, bintang sinetron baru yang disutradarai oleh FS. Di logika aja, peluru ada 2 jenis, gak mungkin juga Baradae ngerebut senjata FS baru terus dibalikin ke FS, terus nembak ke dinding, timpal Yusius. Masih bela Sambo dong ini, skenario Sambo lagi nih, tetap 340. Pernyataan terakhir itu poinnya tuh, FS, PC, RR, dan KM itu sekolam ya guys. Jadi mereka itu dari awal perannya sudah diatur dalam skenario, kata netizen. Kalimat yang terakhir luar biasa, satu kubu dan masih takut dengan Sambo. RR itu tetap dalam skenario kerajaan Sambo. Ya Allah, lindungilah selalu Baradae. Tetap percaya sama Baradae. Ayo kita kasih dukungan sama Baradae. Timpal Adisya Langit Biru. Kok nggak pernah keluar pernyataan dari Sambo atau PC? Pertanyaan terakhir itu yang bikin bengong. Apalagi nih Miska? Ujar Nasti. Setuju dengan pertanyaan Pak Aiman yang terakhir. Ya, saya masih percaya kejadian sebenarnya adalah pernyataan yang dituangkan Richard melalui tulisan tangan. Kan yang bayar pengacaranya, RR si Putri, kata Mamaki menambahkan. Kita paham Mas Aiman pasti mencurigai sesuatu, skenario baru, rah percaya BRR, timpal user 49. Mantap sinetron Sambo, Jokowi senang menonton Bravo Jokowi, masih berusaha bebasin FS. Jujurlah, ketawa deh lihat gayanya menjelaskan, masa, ujar Kutang Tunggang. Eliezer, kenapa kamu semangat menembak? Aduh Pak, maaf ya saya tidak percaya, belum jujur. Begitu banyak orang di TKP, kasihannya Joshua. Cuma percaya RE, timpal Now 28. Duh, susahnya mereka disuruh jujur. Pertanyaan terakhir kenapa seolah-olah kesel Pak? Fred, pantas saja RR tidak minta perlindungan LPSK. Ternyata ini timpal Karisa. Kalah, sembunyi kulkas kelamaan jadi dingin, jadi masuk angin si RR. Pas nasib, gak mungkin gak lihat posisi atau satu ruangan, ngumpet di balik kulkas sambil main HT, kata Itaire menambahkan. Terstruktur, gak percaya kalau gak lihat, gak melihat tapi tahu Sambo nembak dinding. Ini maujunya meringankan Sambo, sudah tak pantengi. Pertanyaannya ke Aiman sudah oke lah, oke jawabannya bikin lesu. Ujar Hatarina. Mantul, makin seru cuy, ingin menyelamatkan diri masing-masing dari kejadian yang sebenarnya. Bapak ini harus ngobrol dulu dengan Mbak Rosi. Dari sini kita paham RR masih ikut untuk menyelamatkan Sambo dan Barada RE disudutkan. Timpal Ramadhani Napi Tupulu. Mukanya si bapak panik. Allah Maha Besar, tak ada yang bisa menghalangi kuasa Allah Subhanahu wa taala. Kun fayakun. Ternyata sama saja. Tujuannya rupanya meringankan hukuman Sambo. Lucu bosku, ada orang tabrakan dengan suara yang kencang saja pasti secara spontan akan balik walaupun kita tidak mau balik. Ucap Harto Putih. Sepertinya RR mengikuti skenario baru untuk meringankan Sambo dan memberatkan Eliezer. Ya ampun, kantornya satu lantai sama pengacara Sambo pernah jadi pengacaranya Tommy Soeharto. Ngangong-ngangong, timpal Hera RH. Betul kiriman Sambo, pameran baru Sambo, skenario lagi. Aiman cerdik, pertanyaan kita harus waspada, hanya Baradae yang jujur. Pengacara RR sekantor sama pengacara FS. Lo? Yakin gak ada udang di balik proyek? Timpal user 98. Gak percaya. Lo gak percaya Pak? Menurut saya RR belum berkata jujur. Katanya Barada nggak karena sanksi 340 ya. Timpal Ika Semangka. Neti kawal masih ragu sama Ricky. Pendongeng handal menghilangkan penyiksaan. Apa ini termasuk perencanaan? Ngeri. Timpal user 78. Ngarang menghilangkan penyiksaan. Disinyalir ada kompromi. Martin Lukas, kuasa hukum keluarga Brigadir. Boleh kalian buka semua, tapi Ibu PC kalian selamatkan. Ujar Jam Gadang TV. RR belum jujur sepenuhnya kayaknya. Tuh, kelihatan mukanya. RR sepertinya adalah bagian dari skenario cadangan Sambo. Karena dia bilang tidak melihat Sambo menembak. RR kayaknya mau jebak RR ini, kata Jam Gadang. Menanggapi, gua nggak percaya RR.
Bravo Bang Martin, RR sepertinya menutupi FS dan PC belum jujur 100%. RR cari aman, timpal Cariza. RR mah cari aman, kok di belakang FS bisa nggak lihat yang nembak siapa? Ya pengacara RR suruhan FS. Bang Martin ngomongnya slow tapi dalam dan penuh arti. Kalau selalu nyambung kalau beliau yang ngomong. Sepemikiran, ragu keterangan RR, timpal Nunu Nasya. Sampai saat ini masih percaya Baradae. RR belum jujur, masih ada yang disembunyikan. Aku nggak percaya RR itu berkata jujur. Ya, hati-hati. Kantor pengacara RR itu satu gedung dengan pengacara Sambo. RR belum jujur, masih ngeliat uang 500 juta, timpal Mosrai Gibran. Up terus ya, Chef Brigadir Joshua. Belum jujur RR itu berarti. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, timpal Iyaj 2020. Ya, harus jujur dan buka, jangan ada yang masih disembunyikan. Setuju Bang Martin? RR, ayo jujurlah. Aku sih tetap Baradae yang jujur, timpal Naga Kecil 82. Kok aku akhir-akhir ini jadi pintar ya? Karena apa yang ada di otakku terwakili semua dengan orang-orang ini. Boleh bongkar tapi harus melindungi. RR meragukan. Kenari, itu waktu peristiwa apa Bung? Up terus, ujar Dahlia Jambi. Bang Martin, I miss you. Always tegas, lugas, jelas, cerdas. Jangan sampai senyap ini kasus. Betul Bang Martin, gak mungkin RR tidak tahu. RR masih takut. Atau mau instruksi skenario baru. RR masih diragukan kejujurannya. Ya, hati-hati. Kantor pengacara RR itu satu gedung dengan pengacara Sambo, timpal Fauzi 91.